Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Firdaus, NIM 21504241128. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai multimeter. Bagaimana cara penggunaan atau pengukurannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu multimeter. Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur voltage, tegangan, terus arus listrik, dan hambatan resistansi dalam satu unit. Multimeter sering disebut juga dalam istilah multitester atau avometer. Terdapat dua jenis multimeter dalam pengukurannya, yaitu analog multimeter dan digital multimeter. Nah, untuk analog multimeter itu yang sebelah kiri ini, dan digital yang sebelah kanan ini. Di sini ada bagian multimeter. Yang pertama yaitu kotak meter. Kotak meter itu yang ini kotak. Lalu yang kedua ada skala. Skala itu yang terdapat angka-angka ini. Yang ketiga jarum penunjuk meter, yang dimana jarum ini untuk menunjukkan hasil pembacaan. Yang keempat yaitu zero adjusting screw. Ini untuk kalibrasi selain ohm. Untuk 0 yang sebelah kiri biasanya menggunakan tri untuk mengaturnya. Nomor 5 yaitu zero ohm adjusting knob. Nah, ini juga sama untuk kalibrasi, tapi untuk kalibrasi ohm saja, yang 0 berada di sebelah kanan. Nomor 6 lubang kutub plus, yaitu yang ini menyambung dengan listrik plus. Nomor 10. Untuk nomor 7 yaitu saklar pemilih atau yang biasa disebut dengan selektor. Nomor 8 lubang kutub min. Ini berhubungan dengan test min nomor 9 ini. Nah, lalu ada beberapa kemampuan yang bisa diukur oleh multimeter. Yang pertama yaitu DCV, lalu ATV, DCA, dan ohm. Nah, sini saya akan menjelaskan cara mengukur tegangan DC. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke DC field. Yang kedua yaitu pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar saklar selektor ke 12 volt. Ini khusus untuk analog multimeter. Jadi intinya itu, jika ingin mengukur suatu tegangan, maka pilihlah selektor yang lebih tinggi tetapi mendekati nilai ukur tegangan tersebut. Nah, jika tidak mengetahui suatu nilai tegangan tersebut, maka gunakanlah selektor yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu hubungkan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Probe merah pada terminal positif dan probe hitam ke terminal negatif seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini tidak boleh terbalik karena tegangan DC. Yang keempat yaitu baca hasil pengukuran display multimeter ini. Yang kedua yaitu cara mengukur tegangan AC. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke ACP, lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 220 volt, maka putar saklar selektor ke 300 volt. Ini khusus analog multimeter. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jika ingin mengukur suatu tegangan, maka pilihlah selektor yang lebih tinggi nilainya, tetapi mendekati nilai tegangan yang akan diukur. Yang ketiga yaitu hubungan probe ke terminal tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC,
maka tidak ada polaritas negatif dan positif. Jadi ini boleh dibolak-balik karena AC bolak-balik. Yang keempat itu baca hasil pengukuran display multimeter. Yang ketiga yaitu cara mengukur arus listrik atau ampere. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke DCA, lalu pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang akan diukur adalah 100 mA, maka putarlah saklar selektor ke 300 mA atau 0,3 ampere. Nah, jika arus yang diukur melebihi selektor yang dipilih, maka sekring yang terdapat dalam multimeter itu akan putus. Dan jika ingin menggunakannya kembali, harus diganti. Yang ketiga, putuskan jalur satu daya power supply yang terhubung ke beban. Nah, ini yang kabel merah ini diputus terlebih dahulu, lalu kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur yang kita putuskan tersebut. Probe merah ke output tekanan positif, ini probe merah, terus dan probe hitam ke input tegangan beban. Nah, ini probe hitam ke input tegangan beban. Lalu baca hasil pengukuran display multimeter. Lalu ada cara mengukur tahanan atau hambatan yaitu ohm. Yang pertama yaitu atur posisi saklar selektor ke ohm. Yang kedua yaitu pilih skala sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya pada multimeter analog itu terdapat tanda X yang artinya kali. Di situ pada multimeter analog biasanya ada 1 kali, 10 kali, 100 kali, dan seterusnya. Nah, untuk seterusnya juga hubungkan probe ke komponen yang memiliki hambatan atau bisa dengan resistor. Nah, untuk pengukuran ini tidak ada polaritas antara negatif dan positif, maka jadi boleh terbalik, boleh dibolak-balik ini kabelnya. Yang keempat yaitu baca hasil pengukuran di display multimeter. Ini dibaca. Terus untuk yang multimeter analog diperlukan pengalian setelah hasil pembacaan. Pengalian tersebut tergantung dengan selektor yang dipilih. Jika selektor dipilih kali 100, maka hasil pembacaan dikali 100 dan seterusnya. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.